bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Panggilan beribadah kepada kita sama tubuh Kristus untuk bisa bersatu berkumpul untuk memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini akan melakukan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saling sapa dulu, sudah berfellowship. Apa lagi? Yeay. Yeay. I
Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sama-sama katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Oh, setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka
Dalam kelas Perjanjian Baru Jumat lalu, kita membahas tentang kitab Galatia. Berujung pada satu diskusi gitu. Salah satunya adalah tentang kasih karunia gitu ya, tentang grace. Dan saya yakin bahwa kita semua ada di sini, kita tahu bahwa kita diselamatkan itu adalah karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Kita tahu bahwa kita mengakui gitu, kita juga mengakui bahwa kita perlu anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi apa yang kita diskusikan Jumat lalu itu, apa yang diajarkan Jumat lalu itu somehow membawa saya kembali untuk berefleksi gitu. Saya menanyakan kembali kepada diri saya, seberapa dalam sesungguhnya saya sungguh-sungguh menghayati arti kasih karunia-Nya Tuhan. Kenapa? Karena ada waktu-waktu di dalam hidup saya, mungkin saya merasa saya ini lebih baik dari orang lain. Apalagi kalau orang lain itu mungkin yang lebih keras kepala misalnya, lebih tidak rohani misalnya, ada banyak alasan gitu ya. Atau ada waktu-waktu di mana perbuatan baik, perbuatan rohani yang saya lakukan, walaupun itu mungkin baik, tapi masih ada kepentingan diri saya di situ. Masih ada katarsisnya saya di situ. Atau mungkin ada waktu juga di mana saya lebih mempertahankan untuk menjaga harga diri saya daripada memiliki kerendahan hati, daripada mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Di Lukas 18 ayat 10 sampai 13, di situ diceritakan tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, di mana Yesus meng-highlight perbedaan sikap antara keduanya saat datang dan berdoa kepada Tuhan. Orang Farisi datang dengan kebanggaan dirinya karena perbuatan-perbuatan yang baik menurut apa yang menjadi pemikirannya. Karena perbuatan ibadahnya sesuai dengan apa yang dia pikir, ini ibadahku. Dan ketika hidupnya lebih baik, dia merasa hidup saya lebih baik karena saya memang sudah melakukan yang baik. Sedangkan pemungut cukai datang dengan sikap hati di mana dia sadar penuh bahwa dia adalah orang berdosa. Bahwa tidak ada cukup perbuatan baik di dalam dia yang bisa mengcover keberdosaan dia. Sehingga dia datang dengan takut, dengan gentar, dengan rasa malu mungkin. Menyadari bahwa enggak ada yang baik di dalamku ini Tuhan. Bahwa hidupku selanjutnya ke depannya ini sepenuhnya bergantung kepada kebaikan-Nya Allah. Broken Saints, seberapa kita menyadari bahwa sungguh hanya karena anugerah Allah saja yang mengasihi kita apa adanya, yang menerima kita apa adanya. Itu termasuk kegagalan masa lalu kita, keputusan-keputusan buruk kita buat di masa lalu. Termasuk apa yang kita pikirkan ke depannya. Seberapa kita menyadari bahwa anugerah Allah itu cukup. Bahwa tidak ada hal yang baik di dalam kita kalau bukan karena anugerah Allah yang mengerjakan. Dengan sikap hati yang mana kita datang kepada Allah saat ini? Adakah kebanggaan hidup? Adakah keangkuhan hidup? Karena saya menyadari bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup saya yang saya masih tahan ini, saya jaga ini sebaik-baiknya, seolah-olah ini menentukan harga diri saya. Ada kesombongan tertentu. Tapi bukankah penghayatan akan kasih karunia harusnya membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa sejenak, datang kepada Tuhan di dalam keheningan.
Kami datang saat ini ya Tuhan, dengan pengakuan, dengan kesadaran akan siapa diri kami sepenuhnya. Bahwa sekalipun ada perbuatan baik yang kami lakukan, itu hanya bisa dikerjakan oleh anugerah-Mu. Ataupun sekalipun ada perbuatan baik yang kami lakukan, mungkin motivasi kami tidak selalu sepenuhnya baik. Bahwa hal-hal yang kami lakukan mungkin hanya timbul dari pandangan kami yang sempit atau keangkuhan harga diri kami. Karena itu sekali lagi saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami suka melupakan bahwa satu-satunya alasan kami hidup di dalam Tuhan adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan. Murnikan hati kami Tuhan. Murnikan hati setiap kami. Dan bawa kami terus untuk menghayati seberapa besar, seberapa panjang, dan seberapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami hidup bukan lagi hanya mengandalkan kekuatan kami, tapi sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Sehingga kami hidup tidak membuang-buang waktu kami, hanya dengan keinginan-keinginan yang tidak kekal. Tapi mata kami sepenuhnya tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Broken Saints, marilah kita hidup dengan sikap hati. Kalaupun ada yang mau kita banggakan, ada yang mau kita megahkan gitu. Bukan pencapaian kita, bukan kebaikan kita, tapi sikap hati yang penuh kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup kita dikerjakan oleh anugerah Allah. Tuhan berkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
kami, karena semua yang dapat kami lakukan karena Tuhan, bahkan kami mengenal Tuhan juga karena anugerah Tuhan. Karena itu izinkan kami datang dan merendahkan diri ke depan-Mu. Roh Kudus, biar kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, membukakan kami memahami, terlebih daripada semuanya itu menghidupi firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami, di dalam keterbatasan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan, nggak berdiri ya, waktu bilang jangan duduk. Biasanya berdiri soalnya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Thank you buat musiknya. Hari ini girly banget ya. Sangat semuanya dari yang WL sampai main musik semuanya wanita. Luar biasa. Sampai hari ini juga nanti PPT-nya juga pink gitu ya. Tema kita hari ini memang sejalan nih. Oke. Tema kita saya beri judul di antara kesetiaan dan pengkhianatan. Gitu ya. Sangat romantis sekali nih. Unsur-unsur patah hati terlantun di dalam tema ini nih. Iya nih, kebanyakan nonton drakor, tahu aja ya. Pengaruh istri. Nonton drakor. Ya, canda ya. Tapi drakor keren-keren belakangan. Oke. Mari kita baca. Kita mulai dengan membaca firman Tuhan ini. Saya ambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 yang sebenarnya juga akan relate dengan Lukas 5, juga akan relate dengan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tapi kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ya saja. Oke. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan buat kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bagian lain yang ingin saya bacakan buat kita semua dari Lukas 5 ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Oke. Kita mulai dari struktur teks. Saya ingin kita melihat secara mendalam. Hari ini kita akan melakukan semacam simple exegese. Ya, bukan eksposisi tapi lebih ke eksegese gitu ya. Kita akan coba melihat kata demi kata gitu ya. Nah, Yohanes 21 ayat 1 sampai 25 adalah satu bagian yang menarik, satu bagian yang unik. Uniknya kenapa? Karena kita baca Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang seterusnya itu ada kesan di mana Yohanes itu sudah seharusnya selesai di pasal 20. Gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada pasal 21? Di pasal 20 sudah terjadi perjumpaan antara Yesus dengan murid-muridnya sudah melihat Yesus menampakkan diri dan selesai itu. Tapi tiba-tiba kok di dalam Yohanes pasal 21 murid-murid seolah-olah berada di dalam desperation, mereka berada di dalam keadaan yang keadaan yang sudah putus asa, mereka kembali ke profesi awal mereka yaitu sebagai nelayan gitu ya. Lalu ketemu lagi dengan Yesus. Nah, apakah ini sebuah tambahan dan sebagainya? Ya mungkin saja gitu ya, sangat mungkin. Tapi ayo kita lihat sama-sama. Di dalam bagian pertama dari pasal 21 gitu ya, dibagi di dalam empat bagian.
lembaga Alkitab membaginya secara perikop. Yang pertama 21 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang perjumpaan dan percakapan dengan Yesus dengan para murid. Banyak murid di sini. Mereka mereka menjalani profesi lama mereka sebagai nelayan, lalu Yesus menjumpai mereka dan di situ terjadi makan bersama. Gitu ya, dan di dalam makan bersama itu ada percakapan di dalam benak mereka gitu ya. Mereka nggak berani tanyakan siapa sih dia ini, siapa Yesus, tentang siapa itu Yesus. Lalu bagian kedua yang akan kita go through sama-sama, pasal 21 ayat 15 sampai 19 adalah percakapan dengan Petrus. Masih dalam nuansa makan bersama nih. Percakapan tentang kasih dan perintah menggembalakan tuh muncul berkali-kali. Do you love me? Yes, I do. Maka kata Yesus kan, feed my sheep dan seterusnya. Nah, bagian ketiga yaitu percakapan dengan Petrus, percakapan Yesus dengan Petrus lagi. Tapi masih dalam nuansa makan bersama, percakapan ini tentang murid yang dikasihi. Lalu ditutup dengan identitas murid yang dikasihi dari narasi ini. Taruh di pikiran kita, di kepala kita bahwa konteks kita adalah nuansa makan bersama ya. Nuansa makan bersama itu menjadi latar di mana terjadi percakapan tentang kasih dan perintah menggembalakan. Nah, saya tidak mau fokus kepada disclaimer dulu ya, kepada perbedaan kata kasih di situ yang akan nanti kita lihat. Gitu, ada perbedaan kata kasih, tapi saya mau fokus kepada perbedaan yang lain. Nanti kita lihat sama-sama. Kenapa saya nggak mau fokus ke kata kasih? Nanti kita lihat. Nah, Yohanes 21 ayat 15 itu didahului oleh Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Itu konteks yang jelas, gitu ya. Nah, pertanyaannya, maka kalau kita mau memahami Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kita perlu bertanya dulu nih, apa yang terjadi atau apa yang dibahas di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14? Ada apa di situ? Nah, itu akan menyediakan konteks yang menarik buat kita untuk memahami lebih baik Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sebagian besar sebagian besar proses eksegese ini sudah dipublish di jurnal Driakara, STF Driakara. Sudah saya tuliskan di dalam satu artikel. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Ada poin yang lebih dari itu. Nah, konteks Yohanes 21 ayat 1-14 mengindikasikan adanya keterkaitan dengan panggilan awal para murid nih. Itu dicatat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, Markus 1 ayat 16 sampai 20 dan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ada apa namanya? Ada sebuah gambaran yang mirip, yang serupa dengan bagaimana Yesus memanggil mereka pertama kali. Gitu ya. Mereka di danau menangkap ikan dan segala macam dan selesai gitu ya. Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, dapat ikan, selesai. Nah, namun kalau kita perhatikan lebih baik, kalau kita melihat secara komparatif nih antara Injil Yohanes, Matius, Markus dan Lukas, ternyata Injil Lukas itu Injil Lukas adalah Injil yang memberikan rincian kisah yang lebih memiliki unsur yang serupa dengan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Lukas itu lebih panjang bahasanya. Jadi kalau kita lihat ada indikasi dari para ahli melihat bahwa jangan-jangan nih si Yohanes ini menjadikan Lukas sebagai sumbernya nih. Kalau dimodifikasi. Ada unsur seperti itu. Tapi kita bisa lihat bahwa ada kesamaan, ada paralel yang terjadi antara Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dengan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bedanya yang satu sebelum Yesus mati dan bangkit. Yang satu setelah Yesus mati dan bangkit. Gitu. Yang satu sebelum perjumpaan pertama dengan Yesus. Nah, mari kita lihat paralel Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yang pertama latar tempat. Ya, Danau Genesaret atau Danau Tiberias. Herodes Antipas memberikan nama Danau Tiberias, gitu ya. Untuk menghormati Kaisar Tiberius, satu kaisar yang terkenal di Roma gitu. Nah, karena dia mencari muka kepada si Tiberius, maka ya udah diberikan nama lah satu tempat menjadi nama Danau Tiberias. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa ada kesamaan nih. Latar tempatnya sama nih. Maka apakah ini hanya kebetulan atau ada muatan teologis yang ingin dibagikan oleh Lukas sebenarnya? Oleh Yohanes sebenarnya. Dengan mengutip Lukas. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang terlibat. Walaupun Yohanes lebih banyak tokohnya, sedikit lebih banyak, tapi ada Thomas dan sebagainya, tapi
At least ada tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Lukas juga terlibat di sini, yaitu Simon Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Lalu tokoh utamanya adalah Petrus di sini. Tokoh yang paling signifikan di Lukas adalah Petrus, di sini juga Petrus. Nah, para murid berusaha menangkap ikan namun gagal. Itu diceritakan di Lukas. Demikian pula di dalam Injil Yohanes. Lalu kita akan melihat bahwa Yesus menyuruh para murid untuk menebarkan jala mereka ya setelah mereka gagal menangkap ikan. Sama, ini juga sama. Dan akhirnya para murid mendapatkan ikan yang sangat banyak. Gitu ya, ada paralel seperti itu. Tapi paralel ini bukan hanya bicara tentang kesamaan sebenarnya. Ada juga kontras, dan kita coba lihat kontrasnya apa. Kontrasnya kurang lebih begini. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 itu ada kontras, ada perbedaan. Di Lukas 5 jalannya terkoyak. Di Yohanes 21 jalan nggak koyak, tapi ditandain, tapi jalannya tidak koyak, gitu ya. Di Yohanes di Lukas 5, Simon merespons dengan humility dan meminta Yesus pergi setelah melihat hal itu terjadi. Tapi di dalam Yohanes, Simon mengenakan pakaian terjun ke danau dan menyongsong Yesus. Dari dia dia yang telanjang lalu dia pakai baju untuk menyongsong Yesus. Kontras gitu ya. Satu seolah-olah menarik diri, satu mendekat kepada Kristus. Itu kan dua gestur yang berbeda. Dan lalu kemudian Yesus mengajak mereka menjadi penjala manusia dan meninggalkan semua termasuk hasil tangkapan. Tetapi di bedanya di dalam Yohanes, Yesus mengajak mereka makan hasil tangkapan mereka. Ada perbedaan. Gitu. Kenapa berbeda begitu? Kenapa di Lukas penjala manusia, kenapa di sini malah makan bareng nih? Gitu ya, makan ikan goreng lagi ya di situ. Ya, oke. Pasti ikan nila kali ya. Kan di danau, bukan di laut. Oke. Nah, konteks Injil juga kalau kita lihat jika Injil Lukas adalah sebuah narasi tentang panggilan kepada para murid untuk menjadi penjala manusia, maka Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 menjadi konteks yang tepat yang seharusnya bicara yang serupa nih. Yaitu panggilan kembali, recalling. Ada sebuah panggilan kembali kepada para murid, sama-sama konteksnya harus sama. Karena ada unsur yang sama, ada latar yang sama, maka ada hal yang kurang lebih serupa yang ingin disampaikan, walaupun dengan penekanan yang berbeda. Nah, para murid juga berada dalam desperation kalau kita lihat, khususnya Simon Petrus. Tetapi perjumpaan dengan konteks serupa sewaktu pemanggilan yang pertama menjadi sebuah pengingat yang jelas. Ya, pengingat yang jelas kembali akan panggilan Kristus yang tidak berakhir di kayu salib. Ya, kita lihat di sini. Ada satu latar yang sama yang ingin dibangun namun dengan penekanan yang berbeda di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat pembaca, kita membayangkan diri kita sebagai pembaca komunitas Yohanian ya. Kita masuk dalam komunitas Yohanian, udah lama nggak disebut. Nah, bayangkan ketika mereka membaca teks ini, kalau mereka sudah familiar dengan Lukas, narasi Lukas ataupun Matius, Markus gitu ya, kemungkinan si Lukas, karena kemiripannya lebih ke Lukas. Apa yang akan terjadi? Apa kira-kira yang mereka dapat? Apa yang menjadi implikasi mereka? Udah baca tentang Lukas, tiba-tiba baca ini. Pasti pikirannya tentang panggilan. Lagi-lagi akan masuk ke dalam bagaimana Yesus memanggil para murid nih. Dan ini terjadi panggilan kembali. Seolah-olah para murid sudah meninggalkan dan sudah desperate banget, lalu Yesus datang memanggil para murid. Makanya ini menjadi aneh. Lukas 20 udah ketemu kok di sini desperate lagi nih. Ya kan, ada keanehan di situ. Tapi saya pikir ada kesengajaan yang dilakukan oleh Injil Yohanes sebenarnya, oleh penulis Injil Yohanes. Kenapa memasukkan itu? Nanti kita lihat. Dan percakapan dengan Yesus kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 harus dibaca dalam konteks pemanggilan kembali oleh Yesus kalau begitu. Pemanggilan kembali kepada Petrus nih. Karena konteksnya sama seperti Yesus pertama kali memanggil Petrus. Maka kita frame pikiran kita untuk membacanya ini sebuah panggilan kembali nih. Namun mengapa yang menjadi pertanyaan tidak ada konsep penjala manusia yang diutarakan? Kalau panggilan ulang kan menjadi pertanyaan, kenapa nggak penjala manusia lagi nih? Apakah ada modifikasi? Kita lihat. Mengapa dari soal meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus pada panggilan yang pertama menjadi makan bersama? Apa signifikansinya makan bersama di sini? Kata makan nih akan memainkan peran yang sangat
signifikan, sangat sering diulang di dalam dari Yohanes 1 sampai Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, makan bersama kalau kita lihat kita masuk ke dalam studi kata, makan bersama dalam pada ayatnya yang ke-12 dan 15 itu dari kata aristesate, itu bentuk imperfect, imperatif, dan heristesan bentuk orisnya, intinya past tense gitu ya. Dari kata kerja dasar aristau. Aristau tuh apa namanya? Bentuk kata kerja dari Ariston. Ariston tuh makan bersama, tapi bedanya nanti kita lihat ya, ada perbedaan. Ada yang menarik dan dari kata ini sebenarnya. Dalam Alkitab, Ariston itu digunakan bergantian dengan yang namanya deipnon. Deipnon merujuk ya hanya berbeda persoalan waktu. Deipnon itu merujuk kepada hari menjelang malam, sedangkan Ariston itu pagi menjelang siang. Makanya diterjemahkan sarapan. Tapi konsep-konsep perjamuan di dalam Kisah Para Rasul juga pakai Ariston. Walaupun sekali-kali pakai deipnon. Ada dua kata, gitu ya. Dan kedua kata ini sebenarnya kalau kita lihat, kedua kata ini dalam konteks ekaristi, gitu. Sering digunakan dalam konteks ekaristi atau perjamuan Tuhan. Ada konteks perjamuan Tuhan makan bersama. Perjamuan, for your information, perjamuan kudus itu salah satu tradisi yang sangat tua. Ketika Paulus, ayat yang sering kita kutip ya, seperti apa yang kuteruskan kepadamu, telah aku terima, itu kan sebuah tradisi yang sudah diterima oleh Paulus sebelumnya. Makanya penting banget nih, perjamuan menjadi memainkan hal yang penting di sini. Jadi kisah percakapan Yesus kalau kita masuk lebih dalam, gitu ya, dalam percakapan Yesus dengan Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, bukan hanya sekedar pemanggilan ulang, tapi ada yang lebih dalam lagi. Pemanggilan ulang itu di dalam penghayatan ekaristik. Di dalam penghayatan Yesus yang mati memberikan dirinya menjadi makanan yang bisa kita nikmati untuk memberikan kita hidup, nourishment kepada setiap kita. Dalam penghayatan ini kita membaca, lalu kita masuk ke dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19. Ada penghayatan, pemanggilan ulang ini dihayati di dalam konteks perjamuan Tuhan, di dalam konteks ekaristik, gitu ya. Nah, di dalam 15 sampai 17 gitu ya, 21 ayat 15 sampai 17 ada perbedaan yang menarik nih. Yesus bertanya kepada Petrus, agapas me pleon toton, itu artinya apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini. Dan kita bahas kata toton itu. Jawab Petrus, kalau kita lihat sama gitu ya, sekilas, naik Yesu oida sotu filose. Lalu jawab Yesus, boske ta arniamo. Nah, saya mau sorot ini perintah Yesus yang berbeda. Ada pertanyaan bedanya di situ terakhir pakai phileisme. Awalnya pakai agape. Kan kita sudah terdoktrin dari sekolah minggu bahwa ada empat ya kata kasih di dalam bahasa Yunani. Yang paling tinggi adalah agape, yang kedua itu philia, yang ketiga itu storge, yang paling rendah eros. Gitu. Seolah-olah agape yang paling tinggi. Tapi kalau kita baca sebenarnya kata ini digunakan secara bergantian antara agape dan philia. Kalau kita mengglorifikasi agape, buktinya di 2 Timotius, Demas meninggalkan Tuhan lalu mencintai dunia, itu pakai kata agape. Lalu di dalam terjemahan Septuaginta, siapa namanya Amnon yang kemudian memperkosa adik tiri ya, siapa namanya Tamar, itu juga menggunakan kata agape. Cinta yang nafsu itu pun pakai agape. Tetapi menariknya di dalam Yohanes 5 ayat 20, Bapa mengasihi anak, Allah mengasihi Yesus pakainya philia. Jadi kita jangan mengglorifikasi di sini. Kenapa ini bukan bukan fokus kepada kata kasihnya, karena kemudian ada kata totriton kalau kita lihat di sini ya. Ada mana nih? Totriton tuh kata 3 kali itu bukan menandakan bahwa sudah 3 kali Yesus ngomong itu. Padahal kan baru 1 kali kan ngomong ya, tapi dibilang sudah 3 kali. Berarti kan memang maknanya sama sebenarnya. Jadi kita nggak usah fokus ke masalah perbedaan itu, tapi kita mau fokus kepada perintah Yesus yang berbeda-beda. Pertama Yesus berkata, boske ta arniamo. Artinya, beri makan anak-anak dombaku. Arnia itu
dari anion, domba kecil, domba yang baru lahir. Lalu kalau yang kemudian poimane, poimane itu gembalakan, bimbing, guide, ta probatamu. Probata tuh domba yang udah gede. Lalu balik lagi, boske ta probatamu. Boske lagi nih, beri makan domba-dombaku. Nah, kita akan lihat sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya pengen kita masuk sedikit ya. Ini proses yang ribet gitu ya. Saya coba sederhanakan sebisa mungkin. Nah, di dalam 21 ayat 15, ada kata tauton, itu demonstratif pronoun dalam bentuk genetik plural yang bisa berarti maskulin. Mereka ini feminin ataupun neuter. Di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi, nggak tahu kalau terjemahan baru, saya lupa buka terjemahan barunya. Ketinggalan Alkitabnya. Nah, tapi di terjemahan lama, di terjemahan baru satu, sorry, maksudnya, itu pakai kata mereka ini. Itu sudah memilih, berarti maskulin atau enggak feminin, tapi konteksnya kan yang di situ nggak ada perempuan sebelumnya. Yang ada yang perempuan cuma di sini main musik dan nyanyi. Nah, di situ konteksnya adalah perempuan laki-laki, murid-murid. Maka dipakai mereka ini. Gitu kan. Nah, saya pengen kita mengajak melihat yang lain, kemungkinan yang lain yang bisa kita pakai. Karena ada terjemahan yang lain juga menggunakan nggak pakai mereka ini, tapi things, these things, bukan mereka ini, bukan these people, tapi these things, this man, bukan this man, tapi these things. Ada juga. Nah, kalau kita lihat konteks sebelumnya, itu kan bicara tentang sebuah kisah paralel dengan pemanggilan awal para murid, gitu ya. Maka masuk akal juga jika kita menafsirkan tauton itu sebagai hal-hal ini. Kan di akhir dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 mereka meninggalkan semuanya apa? Profesi mereka, alat jalan mereka, perahu mereka, ikan-ikan lalu mengikut Yesus. Kalau ini konteks paralel, maka masuk akal kalau pertanyaannya juga tentang apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Masuk akal. Mengingat Yesus Petrus itu sudah kembali ke profesi awal dan pertanyaannya tentang lu mau ikut gua atau lu mau kembali ke profesi lu. Bukan lu mau pilih gua atau pilih mereka. Bukan itu yang sedang dibahas di sini kan. Bahkan akan menjadi kontras dengan pernyataan Yesus di dalam di dalam Yohanes 15 tentang perintah kasih. Kamu mengasihi aku seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus ngasih satu dengan yang lain. Kok tiba-tiba dikontrasin? Maka bagi saya yang masuk akal dan saya mengajak kita melihat bahwa apa yang Yesus tanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Itu merujuk kepada pekerjaan menangkap ikan, jala-jalanya, ikan-ikan dan sebagainya yang ditandai dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Artinya profesi Petrus sebagai penjala ikan gitu ya, yang menjadi fokus di sini. Profesi yang adalah sebuah wujud desperation-nya, entah karena menyesali apa yang ia lakukan kepada Yesus, ataupun tidak ada harapan lagi. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membaca begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini, profesimu dan sebagainya. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan akan panggilan kembali kepada Kristus. Kembali kepada panggilan awal. Apakah engkau mau meninggalkan ini semua untuk mengikut aku kembali? Jadi pertanyaan itu. Lebih masuk akal untuk kita lihat sebagai hal-hal ini. Itulah studi ya, kaya di dalam penafsiran. Belum multitafsir memang. Tapi ketika kita bisa melihat ini sebagai profesi ataupun hal-hal yang lain, maka ini menjadi masuk akal untuk kita hubungkan kembali di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Maukah engkau meninggalkan hal ini? Kalau lu udah mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini, kenapa gitu ya kamu masih kembali kepada profesi ini? Itu kan menjadi pertanyaan. Maka kita baca di dalam terang di mana Yesus memanggil kembali untuk meninggalkan segala sesuatu mengikut Petrus. Dan kita tahu Petrus adalah seorang pengkhianat. Ya, kita sudah melihat hal-hal buruk yang telah dilakukan. Mari kita belajar. Nah, kita masuk ke dalam yang tadi. Kalau kita lihat Yesus bertanya, polanya gini, Yesus bertanya, Petrus jawab, Yesus beri perintah. Perintah Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Boske ta arniamo, poimane ta probatamo, boske ta probatamo. Di dalam NIV itu lebih jelas ya. NIV itu menggunakan feed my lambs, tend my sheep,
and feed my sheep. Balik lagi. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia tuh hanya pakai gembalakanlah domba-dombaku. Akan menjadi kurang jelas memang. Kalau kita lihat, ini kan seperti satu perputaran yang tidak pernah selesai. Waktu domba itu masih kecil kamu kasih makan, terus dia besar kamu bimbing dia dan akhirnya kasih makan lagi. Satu proses yang tidak pernah selesai sebetulnya. Ini bicara tentang apa sih? Maka perintah Yesus gitu ya, yang didominasi oleh beri makan itu menunjukkan kepada suatu panggilan atau perintah yang tidak berujung. Sekilas nggak ada ujung. Kapan seharusnya sip itu selesai, tapi kok dikasih makan lagi? Setelah digembalakan selesai, nggak kasih makan lagi. Itu seperti sesuatu yang tidak pernah selesai. Sebuah ajakan sebetulnya untuk setia menjalankan perintah tersebut. Fokus Yesus sebenarnya juga bukan kepada perintah itu sendiri, tetapi kepada kesetiaan Petrus. Karena yang sedang dipertanyakan di sini adalah kesetiaan Petrus. Gitu ya. Dan ini menjadi alasan dari 3 pertanyaan yang sama. Do you love me? Yang disusul dengan 3 perintah yang berbeda namun progresif. Perintah yang sama, namun progresif. Nah, perlu kita pertanyakan, mengapa perintahnya memberi makan? Apa artinya memberi makan di sini? Dan siapa sih domba-domba Yesus? Kalau kita baca Injil Yohanes, coba di pikiran kita, pas ngomong domba. Ingatnya Yohanes pasal berapa? 10. Good. Pasal 10, langsung ingat kan? Paling dekat dari konteksnya adalah pasal 10 memang. Dan mari kita lihat. Konteks memberi makan, konteks terdekat mengenai makan, jelas ada pada perikop sebelumnya. Kalau mengenai makan, sebelumnya ada ajakan untuk makan tuh. Ariston. Ada nuansa ekaristik itu. Maka jika konteks sebelumnya Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 bernuansa Eukaristi, maka perintah beri makan adalah sebuah perintah yang sifatnya ekaristik juga nih. Kita sulit memahami dan menghayati Ekaristi dengan begitu dalam karena kita tuh cenderung melihatnya hanya sebatas simbol. Di gereja Katolik justru lebih dihayati, bahkan di tengah di dalam di arsitektur desain interiornya gereja Katolik itu selalu di tengah-tengahnya adalah meja ekaristi. Gede banget di samping mimbar. Kenapa? Karena fokusnya adalah kematian Yesus nih di sini. Maka dihayati sebegitu dalam, bukan hanya sebagai pengingat. Tapi kalau kita melihat di sini ini sebuah panggilan. Dan saya tidak mengajak kita jadi Katolik ya, cuma mengajak kita untuk bisa lebih menghayati makna pengorbanan Kristus. Maka sebagaimana Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, demikian Petrus dipanggil untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus di dalam pasal 10 itu bicara tentang dia adalah gembala yang baik, kontras gembala-gembala Israel yang tidak setia. Yesus lagi membela orang buta di pasal 9. Orang buta yang di pasal 9 itu disingkirkan sama orang-orang Farisi karena memilih mengikut Yesus. Lalu Yesus menunjukkan bahwa kalian tuh gembala yang buruk. Kenapa? Kalian tuh cuma ambil untung. Kalian nggak mau susah untuk domba. Domba dibiarkan. Dan kawanan domba Yesus tuh luas sekali sebenarnya. Baik Yahudi maupun orang-orang di luar itu. Itu dicatat di dalam pasal 10. Maka ini sebuah panggilan buat Petrus. Petrus dipanggil untuk meletakkan hidupnya menjadi sebuah kurban bagi umat Allah. Panggilannya nih, kesetiaan kepada Yesus ini panggilan yang wow. Kalau bisa saya sebut sebagai suicide mission nih. Bukan panggil untuk hidup, tapi panggil untuk mati. Kesetiaan sampai mati. Kesetiaan di mana Petrus diajak untuk memberikan hidupnya sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Demikian Petrus diajak meletakkan hidupnya. Beri makan. Berikan hidupmu. Ada sebuah ajakan gitu ya. Maka kalau kita terlihat pada ayat 18 sampai 19 bukan berita baik yang menyusul Petrus. Tetapi berita akan kematiannya. Makanya masuk akal. Setelahnya Yesus memberitakan bagaimana Petrus akan mati. Kalau kita sambung lagi ketika Petrus melihat murid yang dikasihi, Petrus bertanya sama Yesus, kalau dengan dia menjadi apa dia? Terus Petrus bilang, apapun yang terjadi kepada dia tuh si murid yang dikasihi itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, Yesus bilang gini, kalau aku berkenan dia tetap hidup, itu bukan urusanmu, tapi engkau
Ikut aku, bayangin di kontras tuh kata tetapi. Tetap hidup dan ikut aku. Maka kan ini kontras nih. Ikut aku dan tetap hidup tuh dua hal yang kontras. Maka ikut aku harus bermakna ini suicide mission nih, kematian. Dan disitulah Petrus diajak untuk setia. Kesetiaan yang susah sebenarnya. Petrus tahu betul susahnya ini. Nah, jawaban Petrus, menariknya juga, jawaban Petrus itu disertai, disusul dengan pemberitahuan, peringatan dari Yesus. Ini pola yang mirip sebenarnya. Ketika Yesus memperingati Petrus akan penyangkalannya juga begitu. Waktu Petrus mengatakan iya, setiap kali Petrus mengatakan iya, atau Petrus itu mengutarakan satu komitmen, Yesus tuh kasih entah itu pemberitahuan, entah itu peringatan. Waktu dia bilang, sekalipun mereka semua akan pergi meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus jawab, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal engkau. Aku. Bayangkan, sebuah peringatan. Tapi kali ini beda. Kali ini bukan kegagalan yang Yesus beritakan tentang Petrus. Tapi sebuah keberhasilan yang diberitakan oleh Yesus. Dengan perintah, ikutlah aku. Nah, kita lihat lebih dalam lagi gitu ya. Bagaimana dengan Petrus? Kita lihat dengan karakter Petrus di sini. Sudah sangat umum kita mengidentifikasi Petrus sebagai seorang yang bermulut besar. Dia dianggap sebagai penyangkal Kristus, seorang pengkhianat. Namun kalau kita baca Lukas 5 ayat 8, itu menunjukkan bahwa sebetulnya Petrus adalah orang yang sadar diri loh. Di satu sisi dia berani mengakui, tapi di satu sisi dia juga sadar diri. Ia tahu betul bahwa ia tidak pantas untuk Kristus karena ia adalah seorang pendosa. Dia tahu ketika dia melihat Yesus, ini orang bukan sembarangan manusia nih. Dia lihat Yesus membuat mujizat yang begitu besar, respons dia adalah, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang pendosa. Bayangkan kalau di tangan pengusaha bisa buat ikan sebegitu banyak. Kita kan seringkali begitu mentalitas kita. Kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu kepada saya, berarti saya bisa bergantung, bisa pakai nih untuk keinginan saya. Tapi Petrus punya mentalitas, kalau dia ini bisa buat sesuatu dan itu Tuhan, berarti gue nggak pantas. Itu sikap Petrus tuh yang menarik. Walaupun ujung-ujungnya dia sempat mengkhianati, dia sempat menyangkal Yesus. Tapi dia tahu betul loh, dia itu pendosa. Dia sadar betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan rasanya kalau kita lihat di dalam konteks kita saat ini, gitu ya, desperation mengantarkan Petrus kepada kesadaran yang awal ini. Kesadaran bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat yang tidak layak mengikuti Yesus. Dan mungkin kalau kita bisa baca, gitu ya, kenapa tiba-tiba Yohanes 21 muncul lagi, kita bisa melihat itu sebagai sebuah tambahan, atau kita bisa membaca dari perspektif yang lain, di mana Petrus telah bertemu Yesus sebelumnya di pasal 20, maka yang dilakukan Petrus dengan kembali ke pekerjaan lamanya bukan karena Yesus mati dan tidak mengetahui kebangkitan justru. Tetapi sebuah titik di mana dia menyadari dirinya benar-benar tidak berguna dan tidak mampu mengikuti Yesus. Dia tidak mampu untuk setia. Gue ada pernah berkhianat, gue cuma ngomong besar. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya, sebenarnya masuk akal juga melihat bahwa Yohanes 21 itu ditulis di dalam kesadaran murid-murid sudah bertemu dulu. Karena kemudian ada penutup dibilang itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi respon Petrus setelah melihat Yesus yang bangkit ternyata bukan langsung berubah loh digambarkan di sini. Bukan langsung kemudian dia menjadi rasul yang hebat yang memberitakan tentang Yesus di dalam potret Injil Yohanes. Tetapi dia ketika dia melihat Yesus yang bangkit malah responsnya malah pergi. Seolah-olah dia sudah menyerah kepada dirinya sendiri. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Ngapain kalau saya ikut Yesus? Apa? Saya bakal hianatin dia lagi kok. Di dalam posisi yang desperate itu, Tuhan menyapa Petrus. Maka ini bukan tentang bagaimana Petrus, tapi bagaimana dengan Yesus. Pertanyaan Yesus berulang kali tentang kasih adalah sebuah titik balik yang menjadi kunci sebenarnya bagi Petrus. Titik balik yang menjadi kunci bagaimana seorang pengkhianat itu yang kemudian akan menjadi seorang yang setia, yang mampu mengikut Kristus sampai memberikan nyawanya. Di sini dalam semua kisah Injil, Petrus dipotret sebagai orang yang terus merasa pantas. Dari awal perjumpaan dengan Kristus, setelah bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit pun, gitu ya, dia tidak pantas, dia lari meninggalkan Kristus. Namun,
Yesus itu sebagai sang kasih tidak pernah menyerah dengan keadaan dan kerapuhan Petrus. Yesus digambarkan sebagai yang datengin Petrus dari awal, bahkan sampai akhirnya Petrus pun sudah desperate dan tidak berani mengikut Yesus lagi, Yesus pun tetap datang. Maka kesetiaan Petrus itu dibangun atas cinta kasih Yesus, kesetiaan Yesus kepada dirinya. Maka di antara pengkhianatan ataupun penyangkalan dan panggilan untuk setia memberikan hidup bagi domba-domba Kristus, ada cinta yang menjadi titik tolak. Ada cinta yang menguatkan si Petrus. Seolah-olah Yesus tuh seolah-olah berkata begini, you may betray me again and again. You may run away from me again and again. But if you really love me, you will be able to follow me. I will enable you to be faithful to me. Ada konsep, ada hal yang seolah diberitakan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kak, Yesus tahu Petrus akan mengkhianati. Yesus tahu Petrus tidak akan mampu. Tapi even though you nggak mampu, kan lu nggak akan pernah bisa lari dari cinta kasih gua. Aku yang akan memampukanmu untuk bisa setia. Maka cinta di sini menjadi pertanyaan, menjadi landasan yang sangat penting. Petrus mengasihi Yesus pun bukan karena dirinya. Kristus yang telah menunjukkan cinta itu dengan memberikan nyawanya bagian dikasihinya. Dan cinta kepada Kristus yang ada di dalam hati Petrus adalah semua pengakuan yang jujur. Seolah-olah, ya Tuhan gue tahu, gue sayang, lu tahu gue sayang sama Tuhan. Tapi walaupun gue sayang, gue mungkin gak mampu untuk setia. Buktinya gue udah mengkhianati. Buktinya saya sudah mengkhianati Tuhan berkali-kali kok. 3 kali bahkan. Ada rasa takut, ada skeptis yang Petrus hadapi terhadap dirinya. Ada rasa takutnya. Tapi di balik itu semua, cinta dari dan kepada Yesus itu menjadi satu dorongan untuk terus setia. Masih ada desire yang tersisa. Maka kalau kita bicara tentang kesetiaan, kita orang yang broken dan selalu salah dan selalu mendukakan hati Tuhan, at least kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing gitu. Ya saya mungkin nggak mampu sempurna, tapi masih ada cinta nggak sih buat Tuhan di dalam hati saya? Masih ada desire untuk Tuhan nggak sih? Atau hanya berakhir di dalam, ya udah kita menolak Yesus bukan karena cinta juga, memang karena udah nggak cinta sama Kristus ya akan sia-sia juga. Dan cinta ini mengubah si pengkhianat itu menjadi seorang yang setia. The traitor becomes the faithful one. Seorang pengkhianat itu menjadi orang yang setia. Dan cinta kepada Kristus ini membuat seorang yang menarik lagi, yang kita bisa bawa bukan hanya kepada dia dan Kristus nih. Relasinya bukan hanya I love God, I follow Jesus. Kalau kita lihat dari pernyataan, dari pertanyaan Yesus kepada Petrus, jawaban Petrus, dan perintah Yesus tentang gembalakanlah domba-dombaku, maka kita bisa melihat bahwa ternyata cinta kepada Kristus itu tidak membuat seseorang terarah kepada dirinya sendiri ataupun hanya kepada Kristus. Tetapi cinta kepada Kristus membuat seseorang itu hatinya, hidupnya terarah bagi domba-domba Kristus justru. Konsep yang sangat setia di dalam perjanjian baru. If you love me, you love others. Selalu. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi orang lain. Nggak mungkin nggak. Di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian Petrus bisa setia. Hanya dengan cara dia setia meletakkan nyawanya, hidupnya bagi domba-domba Kristus. By loving God, we love others. But by being faithful to feed His sheep, we can be faithful to Him. Hanya dengan cara kita memberikan hidup kita bagi yang lain, bagi sesama kita. Justru disitulah kita mencapai kesetiaan itu. Dan itu nggak mungkin, kesetiaan itu bukan bicara tentang saya menjadi orang Kristen sampai saya mati. Sama sekali konsep itu shallow banget. Tetapi bagaimana saya bisa hidup buat orang lain, memberikan hidup saya untuk umat Tuhan terutama. Dan orang-orang lain. Sebagai bukti cinta saya kepada Kristus. Makanya Yesus tidak bicara tentang do you love me? Yes, I do love you. Oh, follow me. Nggak langsung. Tapi gembalakanlah domba-dombaku dan proses yang panjang tadi. Dari bosketa arnia, poimaneta probata sampai akhirnya bosketa probata. Gitu ya. Dari feed my lambs, tend my sheep, sampai feed my sheep. Sebuah proses yang nggak pernah selesai, kesetiaan yang dituntut. Maka kita bisa melihat akhirnya si Petrus itu
the broken saint. Petrus memulai kesadaran akan ketidaklayakannya. Dia menyadari, dia mulai dari kesadaran bahwa dia adalah seorang yang broken. Dia memulai panggilan Kristus itu dengan satu kesadaran bahwa saya broken. Dia berulang kali mendukakan Kristus dengan kerapuannya. Dia putus asa namun direngkuh dan dipanggil kembali. Dia pernah mengkhianati Yesus. Dia pernah meninggalkan Yesus. Pernyataan Petrus dan Yudas kurang lebih sama. Kita aja yang membeda-bedakan. Dua-duanya sama-sama mengkhianati Kristus. Dua-duanya sama-sama memilih untuk meninggalkan Kristus. Bedanya Petrus tidak selesai kepada jalan yang tidak tidak menemui jalan yang tidak menemui satu perubahan hidup. Petrus sampai kepada perubahan hidup. Petrus bahkan kalau kita lihat di dalam tradisi, Petrus adalah sosok rasul yang kemudian disalibkan secara terbalik menurut tradisi. Sesuai dengan gambaran sebenarnya. Di gambaran Yesus bilang dia akan diikat. Itu seperti gambaran salib sebenarnya. Dan Petrus tuh satu kali Petrus tuh berpikir untuk lari dari Roma. Ketika di Roma ada terjadi gejolak di mana orang Kristen mulai dibantai, Petrus kemudian sempat berpikir untuk lari. Di dalam tradisi mencatat dia sempat berpikir untuk lari. Tapi ketika dia lari keluar dari kota Roma, di jalan keluar itu, dia mengalami satu penglihatan. Dia melihat Yesus sedang memikul salib. Lalu dia bertanya, Quo vadis Domine? Maka jalan itu disebut Quo vadis sampai hari ini. Mau kemana Tuhan? Lalu apa yang Yesus sampaikan? Ke dalam, ke kota itu. Di mana orang Kristen sedang dibantai, gue mau ke dalam, mau mati bersama mereka. Akhirnya, apa yang terjadi dengan Petrus? Sempat berpikir untuk lari. Tapi akhirnya dia kembali. Dia sedih, dan dia kembali ke dalam kota Roma. Dan ketika dia ditangkap dan hendak disalibkan, menurut tradisi Petrus itu berkata, gue gak pantas disalibin seperti Yesus. Maka dia memilih disalibkan secara terbalik. Dia mati dengan cara yang jauh dari kata tidak layak. Salib saja sudah gak layak, ini disalibkan secara terbalik. Dan kematiannya menjadi kematian di mana dia memberi makan domba-domba Kristus. Mati, menyerahkan nyawanya sebagai seorang gembala. Semua karena cinta. Tidak heran di dalam tradisi Katolik, Paus pertama adalah Simon Petrus. Karena dari dia menjadi gembala yang setia. Bayangkan seorang yang begitu broken seperti Petrus, orang yang mengkhianati Yesus berkali-kali, bisa sampai kepada kesetiaan yang menakjubkan lagi. Bukan hanya setia sampai mati, bahkan mengambil keindahan yang sangat hina kan dia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. Maka saya tutup dengan quotation singkat dari Dietrich Bonhoeffer. When God calls a man, He bids him to come and die. Dan itulah yang terjadi dengan Dietrich Bonhoeffer. Mati digantung oleh Nazi karena dia memberikan nyawanya untuk menolong orang-orang, untuk menolong umat Tuhan, menentang kebiadaban dari Nazi, dari Hitler. Bahkan dia mati digantung. Beberapa sehari setelah dia meninggal, Nazi kalah. Tapi kita lihat, ada satu pola yang konsisten di mana ketika Allah memanggil, panggilan Tuhan itu bukan panggilan yang enak. Kesetiaan kepada Tuhan bukan kesetiaan hidup yang ideal yang kita bayangkan. Tapi bagaimana di dalam hidup yang tidak ideal dan penderitaan yang harus kita hadapi, kita masih tetap bisa memberikan hidup kita buat yang lain. Sebagaimana Kristus yang telah memberikan tubuhnya, dirinya, supaya setiap kita memiliki hidup di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berefleksi sejenak, kami tahu bahwa kami tidak ada bedanya dari Simon Petrus. Maka mungkin kami lebih buruk. Namun seringkali kami membaca Alkitab hanya memberikan judgment, seolah-olah kami mampu hidup setia. Seolah-olah kisah tentang pengkhianatan Petrus adalah kisah tentang Simon Petrus yang harus kami jauhi. Namun hari ini kami menyadari bahwa kami tidak lebih, maka kisah pengkhianatan adalah kisah kami semua. Kami orang-orang yang berdosa yang terus mengkhianati Tuhan.
Tuhan sudah menebus, menyelamatkan kami. Namun di dalam perjalanan kehidupan kami jatuh bangun, kami berdosa dan terus berdosa. Kami terus meninggalkan dan mengkhianati Tuhan. Namun berita baiknya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hidup kami sandarkan hanya kepada diri kami, maka nothing. Tidak ada yang dapat kami lakukan. Kami tidak lebih dari pendosa dan pengkhianat. Namun kami menyandarkan hidup kami kepada Yesus yang terus mencari kami. Yesus yang terus merengkuh kami. Seolah-olah tidak cukup karya salibmu bagi kami, engkau masih terus mencari kami dan mengajak kami untuk setia kepadamu. Biar kiranya Tuhan di dalam pergumulan kami untuk mampu setia, kami selalu mengingat bahwa engkau telah mengasihi kami. Bahkan di dalam kehancuran dan kegagalan kami, biarkan kami masih memiliki cinta kepada Kristus. Dan biar kiranya cinta itu menggerakkan kami untuk selalu kembali kepada Kristus. Sehingga kelak ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan dapat menyebut kami sebagai orang-orang yang setia. Ini kami, anak-anak Tuhan yang bergumul setiap hari untuk belajar setia kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Pastor Pinky. Yang sangat baik dan menarik ya. Kita bukan jualan saudara ya, ada Ariston. Ariston itu water heater ya. Kita ada gosip tadi di grupnya. Ini RLC seru juga, ada yang jual bak cuci piring, ada yang jual water heater, ada yang jual lift. Bentar lagi kita buka perusahaan renovasi rumah. Baik, thank you buat Pastor Vinky yang sudah mengingatkan kita. Memang betul ya, memang akhirnya perasaan cinta kepada Tuhan seringkali muncul dalam keterbatasan kita untuk betul-betul mengasihi Dia dalam tindakan. But still, ketidakmampuan kita mengasihi Dia tidak menegasi perasaan cinta kita kepada Tuhan. Dan akhirnya, betul kata Vinky lah ya, selalu ada dalam ketegangan. Dan betapa baiknya Tuhan yang mampu melihat ke inti hati kita dan bilang bahwa ya aku tahu kau mengasihi aku sekalipun kau penuh dosa. Aku tahu kau mengasihi aku sekalipun terkadang tindakanmu tidak menunjukkan kasihmu. Dan itulah kasih karunia pada akhirnya. Baik, saya mau mamer dulu bajunya. Ini adalah baju buat RLC ya. Bagi yang tidak hadir hari ini syukur gak dapat bajunya. Next ibadah gak hadir lagi gak jadi dikasih. Itu belakangnya broken sense, keren kan? Tuh, the church is just a servant. Sama foto dari mana sih? Siapa ini foto? Ugur? Gallant. Hah? Ugur Galensi. Ya gitu lah ya. Galensi. Gue ambil dari Instagramnya Kotim aja gitu ya. Untuk menunjukkan the church is just a servant. We are never the master, we are just a servant. For the world, for God, apalagi. Oke, dan kita akan melihat pesan persembahan pada hari ini. Dan izinkan pada pesan persembahan hari ini, saya bicara tentang satu topik, yaitu perpuluhan. Topik yang hampir tidak pernah dibahas di RLC ya. Nah, topik ini saya angkat karena di sosial media ini sedang hangat lagi perdebatan yang muncul karena ada dua kubu yang sedang berlomba-lomba membuktikan apakah perpuluhan itu wajib dilakukan atau tidak. Kubu yang mendukung perpuluhan tidak wajib berkata ya perpuluhan kan cuma di perjanjian lama ya. Di perjanjian baru tuh gak pernah disinggung soal perpuluhan. Lagi pula sekarang bait Allahnya sudah tidak ada, maka ke rumah perbendaharaan yang mana perpuluhan dikasih. Lagian keturunan Lewi sekarang sudah nyampur. Sudah tidak lagi terpisah dalam bagian keimaman, tapi nyampur ke dalam dunia sekuler dan bekerja juga. Oleh karena itu perpuluhan dianggap tidak perlu dan karena tidak perlu tidak wajib. Bagi kubu yang satu. Tapi kubu yang lain yang memandang perpuluhan sebagai wajib berkata bahwa tapi kan PL dan PB itu sama-sama firman Tuhan. Maka sekalipun perpuluhan mostly disebut dalam PL, tetap saja dia mengikat sifatnya. Dan mereka sangat menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa memberi perpuluhan itu akan mendatangkan berkat melimpah dari terbukanya tingkap-tingkap langit. Dan tidak memberikan perpuluhan akan mendatangkan kutuk belalang pelahap. Nah, either mendukung atau menentang, broken sense, kedua kubu ini tuh sama-sama membahas perpuluhan dalam frame kewajiban. Kenapa harus semati-matian itu membahas perpuluhan sih dalam frame kewajiban? Karena mereka menyepakati satu asumsi yang sama. Kalau tidak diwajibkan, orang-orang tidak akan memberi perpuluhan.
Sehingga yang satu berusaha mati-matian bilang tidak wajib supaya mereka bisa bebas dari beban 10% tiap bulan. Yang lain mati-matian bilang wajib supaya 10% tiap bulan bisa terus mengalir. Tapi kalau paksaan melalui berkat dan kutuk harus ada agar jemaat memberi perpuluhan sehingga begitu diputuskan tidak wajib kita jadi lega karena akhirnya kita bisa tidak memberi tanpa rasa bersalah, maka bukankah lebih baik perpuluhan ini dihilangkan saja? Nah, saya percaya bahwa memberi apapun pemberiannya itu harus didasarkan atas dasar kasih. Dan agar kasih menjadi kasih, dia harus lahir dari kesukarelaan. Datang dari kerinduan tanpa paksaan dan tidak mengharapkan balasan transaksional. Itulah kasusnya untuk anugerah, untuk pengampunan, untuk cinta, dan juga untuk persembahan, apapun bentuk persembahannya. Makanya di Reformasi Liturgi Church kita tidak pernah mewajibkan persembahan apapun bentuk persembahannya. Perpuluhan atau persembahan mingguan. Karena kita mau jemaat feel free. Tidak ada beban atau keterpaksaan. Nah, dan justru bukan karena ini pemberian bukan karena paksaan, maka pemberian karena kasih ini justru lebih berharga bagi kami yang menerima dan mengelola. Sebab ini berarti bukan sekedar rupiah yang kami terima tuh kasih sayang. Yang kami terima itu kepercayaan yang diberikan atas dasar sukarela teman-teman kepada kami. Dan itu sebabnya kami berusaha semenghargai mungkin melalui gratitude note yang dibuat sama Vinky setiap minggu, yang dikejar-kejar terus sama Kotim dan terus diupdate. Dan kami berusaha sebertanggung jawab mungkin melalui laporan keuangan yang transparan. Kelihatan tuh duitnya diapain. Karena kami tahu banget bahwa ini tuh kasih sayang loh. Kami tidak boleh main-main atas kasih sayang. Atas rupiah saja tidak boleh main-main, apalagi atas kasih sayang. Gitu. Tapi kalau jemaat mau memberi perpuluhan bagaimana? Silakan. Tapi berilah dalam kebebasan. Bukan karena keterikatan kepada berkat tingkap langit, atau karena ketakutan terhadap kutuk belalang pelahap. Tidak harus 10%, tidak harus tiap bulan. Tidak harus juga di label perpuluhan. Feel free. Ini rumahmu bukan kosan, bukan restoran. Tidak harus bayar apapun untuk tinggal dan makan di tempat ini. Kalaupun teman-teman datang, ketawa-tawa, pulang, ya gak apa-apa. Nah, namun bagi saya pribadi, saya masih kasih perpuluhan. Sampai sekarang. Secara klasik dalam 10% tiap bulan itu. Kenapa? Untuk 3 alasan. Yang bukan karena tingkap langit atau bukan karena belalang ya. Saya bukan petani yang butuh hujan dan takut sama belalang. Pertama, saya mengenali bahwa semua uang yang saya punya itu dari Allah. Maka tidak pernah 10% doang yang milik Allah. Semuanya dari Allah. Dan kedua, saya mengasihi gereja ini sungguh. Dan saya ingin gereja ini berjalan dengan sangat baik. Dan ketiga, saya tahu banget bahwa saya itu mudah sekali tergiur sama duit. Kalau tidak ada batasannya kepada uang yang saya terima, semua uang itu akan pergi kepada belanja. Sungguh. Maka saya tahu banget bahwa aspek keuangan itu paling harus didisiplin dan diberi batasan buat saya. Dan menurut saya, menyisihkan di awal rutin 10% itu melayani 3 hal ini. Melayani ucapan syukur saya kepada Tuhan, melayani kasih sayang saya kepada RLC, dan melayani ketidaktahuan diri saya kepada duit. Gitu. Jadi saya memberi perpuluhan untuk 3 hal itu, bukan untuk dapat berkat atau untuk menghindari kutuk. Dan bukan juga karena terlanjur diwajibkan sehingga ada rasa bersalah kalau tidak memberi. Nah, saya harap pesan ini bisa kasih guidance buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan. Bagi teman-teman yang datang ke RLC dan mungkin mikir, kok nggak ada ya kantong persembahannya ya? Kok nggak ada ya disuruh perpuluhan ya? Kita memang tidak mewajibkan teman-teman. Feel free, this is your home. Gitu. Dan kita selama ini berjalan karena kemurahan hati teman-teman juga kok. Ada kemurahan teman-teman yang memberikan tempat, ada kemurahan teman-teman yang memberikan pelayanan, ada kemurahan teman-teman yang kasih ini itu. So kita tidak butuh gitu. Kita merasa tidak butuh untuk mendorong apalagi memaksa dengan jargon-jargon rohani supaya teman-teman memberi. We believe in your love, we believe in God's love. Nah, jadi bagi jemaat yang mau memberi bisa memberikan melalui rekening berikut ini ya, Bank BCA Digital bla 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 bla. Feel free. Ya kalau teman-teman bingung, ini kayak gimana sih? Ini harus kalau pakai mobile banking harus didaftarin dulu ke daftar bank gitu. Seakan-akan ini bank yang lain padahal sama-sama BCA ya. Maka kadang-kadang ribet ini ya, si Nalau ini ya. Ya sudahlah. Atau bagi teman-teman yang kayak gini, emang pernah dikasih laporan keuangan? Kok
aja si Kotim, minta dong laporan keuangan, dikasih. Tapi pasti ada beberapa hal yang rahasia ya, karena kita juga ada membantu teman-teman. Itu nggak boleh kasih tahu lah ya. Tidak perlu kepo juga ya teman-teman ya. Tidak perlu dikasih tahu nama-nama orang yang kita bantu. Tapi ada, silakan minta. Dan kita akan terbuka mungkin. Baik, kalau tidak ada hal lain kita akan melihat pengumuman yang datang minggu ini. Silakan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari katakan amin.